Jadi aku harap ini adalah kali terakhir aku membahas OCCRP. Ya, Organized Crime and Corruption Reporting Project. Lembaga swadaya masyarakat atau organisasi jurnalis kelas dunia yang baru saja menyatakan Bapak Jokowi adalah tokoh terkorup. Dari awal aku udah curiga ada apa sama orang ini, yang masuk angin orang ini, pikirku gitu kan. Ternyata betul, yang mereka sudah mengklarifikasi bahwasanya Bapak Jokowi tidak lagi termasuk di dalam nominasi. Ya, karena apa? Karena mereka sudah mengakui bahwasanya mereka tidak mempunyai sedikit bukti pun Bapak Presiden Joko Widodo melakukan korupsi. Bayangkan kalian, organisasi jurnalis kelas dunia melakukan kesalahan fatal. Jadi kalau aku bilang ya, ini ada beberapa kemungkinan ini ya. Yang pertama, mereka mengakui bahwasanya ada orang-orang tertentu yang menggunakan OCCRP untuk ambisi politiknya. Ya, itu pengakuan mereka. Tapi kalau menurutku ya, bisa saja yang mereka katakan benar, bahwasanya OCCRP mereka peralat untuk mencari keuntungan, kan begitu. Cuman saja ya, saat ini OCCRP diperhadapkan dengan pilihan keuntungan yang sesaat atau hancurnya reputasi. Karena selama ini ya, organisasi ini menerima banyak sekali penghargaan, termasuk dari PBB. Apakah mereka mau kehilangan kepercayaan dari publik cuman gara-gara uang yang sekepok itu? Mereka beralasan bahwasanya ya, mereka melakukan segala sesuatunya itu dengan polling. Dan mereka mengedarkan Google Form. Bukan form ya, form. Dan semua orang bisa mengisinya. Dan aku tahu ya, ini berarti ya kesempatan yang digunakan oleh pihak tertentu untuk mengerahkan massa untuk melakukan pengisian terhadap Google Form. Dikatakan katanya mereka itu acuannya dari 5.000 Google Form. Bayangkan saja, ada 5.000 Google Form, rata-rata mengatakan Bapak Jokowi adalah korupsi. Kalian udah tahu kan kelompok mana itu? Aku yakin satu orang itu ngerjain 20 Google Form. Pakai data orang lain. Itu dia ya, jadi sudah terklarifikasi bahwasanya Bapak Jokowi bukanlah tokoh korup. Nah, sekarang itu induknya, sumbernya sudah menyatakan permintaan maaf dan klarifikasi. Bagaimana dengan Rocky Gerung? Kami nantikan klarifikasimu. Kau kemarin sudah ngarang-ngarang cerita. Sudah mengarang bebas kau. Kau bilang ada 2 alasan kuat kenapa OCCRP menominasikan Joko Widodo menjadi seorang yang korup. Aku nggak ngerti, jujur aja aku bilang. Ya, sudah terkonfirmasi ya, bahwasanya hanya orang-orang bodoh yang mau percaya dengan omongan Rocky. Jelas. Jadi semua followernya si Rocky itu orang bodoh. Hanya orang bodoh yang tidak pintar menganalisa sebuah informasi. Dan hanya orang bodoh yang mau menelan bulat-bulat. Ya, sekarang begini, ku bilang sama kau Bang Rocky, ya, kalau memang kau seorang kesatria, akui kesalahan. Tapi kalau misalnya dalam 3 kali 24 jam tidak ada permintaan maaf darimu, ya, sudah bisa dipastikan bahwa kau adalah pengecut. Sudah distempel itu biar tahu. Pengecut. Setelah itu, Said Didu, ku tadi satu-satu orang ini. Said Didu mengatakan apa katanya? Mereka terkejut, tapi saya tidak terkejut. Karena saya tahu 10 tahun pemerintahan Jokowi, dia melakukan korupsi. Gak bisa kau tarik itu kata-katamu, Said Didu. Boleh, kau membenci Joko Widodo, boleh. Karena kau itu kemarin dipecat dari BUMN, boleh. Ya, boleh, ya. Tapi tolong dulu, ya. Kalau memang kau punya sikap kesatria, akui kesalahanmu bahwasanya saya termakan hoax. Bikin klarifikasi dong, biar jangan kami bilang kau pengecut.
Berarti tambah lagi pengecut satu, Said Didu. Ya, baru yang berikutnya, ya. Siapa yang membuat video kemarin? Amin Rais. Ayo Mbak Amin. Sampai ini yang suka sekali menyerang Bapak Jokowi sama keluarganya. Waktu itu kamu bilang, kita bersyukur bahwasanya dunia sudah menyatakan kebusukan Mulyono. Mau nggak kau minta maaf? Sekarang kami tunggu maafmu. Sama seperti Rocky Gerung, kami tunggu dalam waktu 3 kali 24 jam. Tapi kalau memang kau tidak melakukan klarifikasi, tambah lagi satu orang pengecut. Tambah. Ya, makanya aku bilang Abraham Samad. Ya, seorang tokoh yang sempat kuidolakan walaupun sekarang aku menyesal. Ya, tokoh pimpinan KPK yang jiwanya sekarang makin kekanak-kanakan. Ini yang paling getol ini, ya, yang mendesak-desak KPK untuk melakukan pengusutan. Sekarang aku tantang kau sebagai seorang yang mengatakan dirinya pejuang dari timur, ku tantang kau dalam waktu 3 kali 24 jam bikin video klarifikasi. Ya, tapi kalau memang tidak, ya, saksinya Opung Parbelak dengan ribuan penonton dari Opung Parbelak bahkan ratusan ribu mengatakan bahwasanya kau pengecut. Pengecut. Ya, jadi selama ini kalian sudah kuar-kuar, ya, menyerang Jokowi, keluarganya, gratifikasi, apalagi dinasti, dan sekarang yang terbaru, tokoh dunia yang terkorup, tolong bikin video klarifikasi. Ya, jadi ku bilang sama kalian yang 4 orang ini. Karena 4 orang ini yang ku gali, kan begitu. Ya, jadi hati-hati sama kalian, ya. Dan juga para pendukung-pendukung yang mau percaya dengan mulut orang ini satu-satu, bertobat kalian. Bertobat, ya. Jadi kalian udah bisa membedakan, ya, mana profesor yang berbobot dan mana profesor yang tidak berbobot. Ya, perhatikan aja, ya, apa yang diucapkannya benar atau tidak, ya. Dan tahu enggak kalian, dari berbagai macam media sosial dan juga media pemberitaan, salah satu yang tidak mau memberitakan tentang klarifikasi dari OCCRC ini, tahu kalian siapa? Majalah Tempe. Mediatempe.com. Nggak akan pernah kalian jumpai berita mengenai klarifikasi ini. Jadi udah tahu kalian kan, mana media yang betul-betul media pemecah belah. Media apa namanya? Mediatempe.com. Ya, aku bilang, berani aku bilang begitu. Dan juga podcast bocor keliling. Ya, aku sudah perhatikan podcast-podcast kalian, ya. Semuanya podcast kalian itu podcast halu. Yang paling halu yang pernah aku tonton podcast kalian mengatakan bahwasanya hubungan Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo tidak sedang baik-baik saja. Kapan itu? 4 bulan yang lalu. Nggak terbukti. Malah makin kesini Bapak Jokowi sama Bapak Prabowo makin solid. Jadi banyak prediksi-prediksi orang ini, prediksi ngawur, ya kan? Selalu memanfaatkan situasi untuk mengorek keuntungan bagi mereka. Karena apa? Mereka akan cari penonton-penonton setia mereka, ya. Mereka akan cari follower-follower setia mereka, sehingga dari follower setia mereka mendapat view dan mereka mendapatkan gaji dari YouTube. Aku bilang sama kalian, Opung Parbelak perlu uang, tapi bagiku tidak akan pernah menyebarkan hoax demi mendapatkan uang. Ya, dan Opung Parbelak tidak akan pernah menghancurkan reputasinya cuman gara-gara uang. Ya, itu makanya aku bilang, ya, tolong kalian itu kalau mau cerdas, kalau mau kalian itu mendapat pencerahan, jangan lagi tonton podcast-podcast yang miring. Termasuk bocor keliling itu miring itu. Jadi sekarang ku pertanyakan, itu kan kadang-kadang ada 3 atau 4 orang jurnalis di dalamnya. Katanya jurnalis. Tapi semua yang mereka ucapkan itu adalah kebalikan dari fakta yang sebenarnya. Nggak usah bicara jurnalistik dengan Opung Parbelak. Nah, itu makanya aku bilang, ya. Jadi aku bisa dikatakan sudah 40 tahun
akrab dengan dunia jurnalistik. Masa iya punya? Iya, bapakku wartawan. Karena bapakku wartawan, makanya aku akrab dengan bapakku. Bapakku kerja di jurnalistik, itu artinya Opung Parbelak ini dekat dengan dunia jurnalistik. Masuk akal? Masuk akal. Kalau bapakku tukang masak, aku akan katakan bahwasanya Opung Parbelak 40 tahun sudah akrab dengan dunia kuliner. Itu dia. Jadi cobalah kalian tonton aja lah podcast-podcast yang sehat. Kalian baca saja media-media yang sehat. Kalau sudah tempe.com itu udah gak usah kalian baca lagi tuh. Bukan pencerahan yang kalian dapat, rusak iman kalian. Rusak. Apalagi kalau udah bicara politik sekarang ini, ya kan? Kalian udah tahu kan, sedikit banyak dapat informasi bahwasannya salah satu yang menjadi pendana dari majalah dari media tempe.com adalah George Soros. Ya, siapa beliau? Beliau itu adalah orang yang punya peranan di dalam krisis moneter di dalam tahun 1997 dan 1998. Orang mana itu? Orang Amerika Serikat. Ya, itu dia ya. Jadi kemarin aku sempat berspekulasi bahwasanya posisi RC ini digunakan oleh beberapa pihak yang sakit hati sama Jokowi. Karena apa? Karena Jokowi melakukan hilirisasi, ya, dan Jokowi bisa dikatakan menghancurkan bisnis mereka satu persatu. Ya, itu dia. Ternyata makin ke sini mereka mengaku bahwasanya ada kesalahan, itu aja. Mudah-mudahan memang ada kesalahan. Tapi kalau memang sempat orang ini ya alasan merilis Joko Widodo sebagai seorang nominator presiden terkorup di Indonesia ya tahun 2024, aduh. Kalau itu jujur aja gue bilang, ternyata memang benar tebakan orang selama ini. Aduh. Ya, jadi kalau bisa dikatakan nasihatku sama Rocky Gerung, ya, sebagai orang yang lebih muda, ya, wajarlah aku menasihati kau ya. Kan logikamu kan logika terbalik sebenarnya. Makanya aku balik-balik dulu kalimatku ini. Sebagai orang yang lebih muda, ya wajar saja saya menasihati Anda. Boleh cari duit, boleh. Tapi dijaga kredibilitas. Malu sendiri kan? Makanya kalau misalnya ada berita yang booming, viral, jangan buru-buru bikin konten. Langsung kau bikinnya konten semua. Kau kasih dulu jeda, paling tidak 12 jam. Kau lihat perkembangan, periksa dulu betul nggak beritanya. Jangan sempat malu kau. Ya, tapi kalau memang kau nggak tahu malu, itu lain cerita. Ya, itu dia. Ya, kita sama-sama konten kreatornya sekarang. Kalau kalian perhatikan Rocky Gerung ini, sehari ini konten ini ada 2 ini biar kalian mengupload. 2, nampak kali kejar setoran. Kalau Amin Rais beda lagi. Amin Rais, kalau tidak ada pemberitaan mengenai Bapak Joko Widodo, nggak bunyi dia itu. Tapi kalau ada pemberitaan, ya apalagi ada media asing kemarin itu, menggila dia. Ya, kayak mana enggak coba? Ya, nggak tahu aku udah stadium berapa bencinya si Amin Rais ini milik Bapak Jokowi. Nggak tahu aku kan, tak gara-gara terhalang cita-citanya sih Pak jadi presiden kan. Pak, kalau Bapak nggak jadi presiden, ya itu bukan dosa kami, Pak. Itu kebodohan Bapak. Salah strategi. Kenapa aku bilang kebodohan Bapak? Ya kan? Coba bayangkan saja. Yang diagung-agungkan selama ini sebagai Bapak Reformasi, Bapak. Ya, branding Bapak Reformasi itu kan ada sama melekat sama kau sempat kan? Harusnya kau yang lebih berpeluang menjadi presiden daripada Megawati, daripada Gus Dur. Ini sedikit pun gak pernah ada kesempatan itu singgah di dalam kehidupan. Jadi berbagai macam cara lah kau ekspresikan, ya kan? Bagaimana caranya kau membalas dendam yang tak terbalaskan itu? Membalaskan dendam yang tak terbalaskan. Ya udah hujat aja Jokowi terus. Serang terus keluarganya. Dibilang katanya keluarga Mulyono sampah masyarakat. Kau sampah apa? Sampah negara.
Jangan anak orang urus anak ngurus. Anak orang sudah survive dia dan bahkan sudah jadi wakil presiden, anakmu udah jadi apa? Jadi caleg aja nggak menang. Ya, itu dia. Jadi urus aja yang penting-penting dalam hidupmu, partaimu. Ah itu dia. Nggak usah kau dengarkan Osisi Harvey itu. Langsung lihat dia. Ku tengok di kontennya biar tahu kan di channelnya ya kan. Iya, 3 minggu yang lalu hampir 4 minggu dia nggak bikin konten. Sekalinya bikin konten 4 minggu kemudian. Itulah Osisi Harvey itu. Alamak, nah. Stadium 8 aku rasa bencinya ini sama Jokowi. Saya Dido. Sekarang aku bilang sama kau, ya, kalau misalnya main-mainmu masih di Tangerang, nggak usah kau jangkau kelas nasional. Apalagi jangkauanmu ke internasional. Di sana dulu kau harus dulu tanam itu. Serius, gue bilang ya kan. Kan itu ya banyak kau mendapat serangan daripada konten kreator yang kemarin itu ada di belakangmu, mendukungmu. Sekarang balik menyerangmu kan? Gara-gara apa? Ternyata mereka melihat makin ke sini yang namanya Syekh Didu bukan berbicara tentang rakyat, tapi berbicara tentang perutnya sendiri. Ya, urus aja itu dulu sana dulu kau. Sana. Bapak Abraham Samad, ya, Bapak Abraham sebagai orang biasa, ya, aku ingin menasihati kau dulu. Kau itu profesor juga kan? Titelmu apa sih? Ya, tolong sekali lagi, ya, Anda itu sebagai mantan orang nomor 1 KPK, ya, jangan pernah gegabah di dalam mengeluarkan statement. Akhirnya malu sendiri kau, kan begitu? Karena apa? Ya, satu-satunya orang yang pernah dilaporkan polisi, ya, antara kau dengan Bapak Jokowi. Kalau misalnya bersisa cuma 2 orang manusia di bumi ini, kau dengan Bapak Jokowi, yang paling banyak dosanya itu kau. Karena kau pernah terbukti melakukan pemalsuan dokumen. Sementara Bapak Jokowi mulai dari Gus Dur kemarin sampai sekarang Gus Dur masuk penjara, ya, nggak pernah terbukti itu masalah ijazah palsu. Udahlah, nggak usah merasa bersih lah, ya. Kalau kotor aja. Sekarang kan kau sama juga sama aku kan, sama-sama bikin podcast gitu kan. Bedanya kamu undang tamu, aku nggak perlu tamu sama aku. Karena apa? Satu-satunya menjadi tamu di podcastnya Pupar Belak adalah kebenaran. Itu aja tamuku cukup gitu loh. Nggak perlu undang-undang tamu yang bikin keruh suasana. Itu dia, ya. Oke. Jadi itu dulu dari Pupar Belak. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat semua ya. Jadi untuk apa orang yang tadi, ya, kutunggu kalian, ya, klarifikasi dari kalian 3 kali 24 jam. Ya kalau orang itu nonton video ini. Tapi kalau enggak ya juga nggak apa-apa. Oke? Salam Parbelak, salam NKRI harga mati.